Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melangsungkan perkuliahan tanpa ada halangan suatu apapun. Baiklah, kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Pesantren MPIA IAIN Ponorogo akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Manajemen Berbasis Pondok Pesantren. Makalah tersebut akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Dewi Mila Rosada, Alivia Citra Resti, Dina Nur Mustafidah, Vivi Dwi Novitasari, dan juga Devanda Arga. Bagaimana sih manajemen berbasis pondok pesantren itu? Untuk mengetahui materi dari manajemen berbasis pondok pesantren, yuk kita simak videonya. Oke, selanjutnya saya Vivi Dwi Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pondok pesantren. Manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan atau organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam. Kiai berperan sebagai tokoh yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dan sebagai sentral figur, serta masjid dijadikan pusat berlangsungnya pendidikan. Selanjutnya, pengertian manajemen pondok pesantren. Menurut Hamzah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen pendidikan pesantren adalah aktivitas memudahkan sumber-sumber pendidikan pesantren agar terpusat dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan pesantren yang telah ditentukan. Dengan kata lain, manajemen pondok pesantren merupakan mobilitas segala sumber daya pendidikan pesantren untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dalam poin B, pengelolaan sistem manajemen pondok pesantren. Secara umum, pondok pesantren digolongkan menjadi dua tipe, seperti tipe pesantren salaf, yaitu pondok pesantren yang masih memegang erat kitab-kitab klasik atau makna gandul atau kitab kuning, dan dalam pondok salaf tidak mempelajari pengetahuan non-agama. Sedangkan yang kedua yaitu pondok pesantren halaf adalah sistem pesantren yang menerapkan sistem madrasah, yaitu pengajaran sistem klasik dan memasukkan pengetahuan umum dan non-Arab dalam kurikulumnya, dan berkembang adanya kejuruan dengan menambahkan berbagai kejuruan dan keahlian. Data-data yang ditemui di lapangan, terutama yang terkait dengan pengelolaannya, mengidentifikasikan bahwa pesantren tersebut sudah mengembangkan prinsip-prinsip manajerial modern, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, sampai pada perkontrolan. Baiklah, di sini saya Dewi Mila Rosada, nomor induk mahasiswa 206190015 akan menjelaskan poin yang selanjutnya, yaitu mengenai metode pembelajaran pada pondok pesantren. Secara umum, metode pembelajaran yang digunakan di pesantren diantaranya adalah sorogan, bandongan atau watonan, musyawarah atau mudzakarah, hafalan, dan lalaran. Ada juga metode lain yang kerap digunakan di pesantren, yaitu metode demonstrasi dan juga metode riyadhah. Apa sih sorogan, bandongan atau watonan dan lain-lain itu? Nah, sorogan yaitu metode belajar individu di mana seorang santri berhadapan langsung dengan kiai atau guru. Nah, yang kedua yaitu ada bandongan atau wetonan, yakni metode pembelajaran kelompok dan bersifat klasikal, artinya seluruh santri itu dibentuk menjadi kelas-kelas tertentu.
Nah, selanjutnya yaitu musyawarah atau mudzakarah, yakni metode pembelajaran berupa diskusi berbagai masalah yang ditemukan oleh para santri. Metode ini digunakan untuk mengolah argumentasi para santri dalam menyikapi masalah yang dihadapi. Selanjutnya yaitu metode hafalan. Metode hafalan yaitu metode untuk menghafal berbagai kitab yang diwajibkan kepada para santri. Dalam praktiknya, metode hafalan merupakan kegiatan kolektif yang diawasi oleh para guru. Yang selanjutnya yaitu lalaran. Apa sih lalaran itu? Lalaran merupakan metode pengulangan materi yang dilakukan oleh seorang santri secara mandiri. Materi yang diulang merupakan materi yang telah dibahas di dalam sorogan maupun bandongan untuk memperkuat penguasaan materi. Baik, metode selanjutnya ada metode demonstrasi atau praktik ibadah. Apa sih metode demonstrasi atau praktik ibadah itu? Yakni metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara memperagakan kemampuan pelaksanaan ibadah tertentu yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok di bawah petunjuk kiai maupun ustadz. Yang selanjutnya ada metode riyadhah. Metode riyadhah merupakan metode pembelajaran yang menekankan aspek olah batin untuk mencapai kesucian hati para santri dengan berbagai cara berdasarkan petunjuk dan bimbingan dari kiai maupun ustadz. Sedangkan metode pembelajaran yang diterapkan di pondok salaf yaitu secara rinci dapat meliputi beberapa metode. Dalam hal ini, metodologi pembelajaran pada pesantren salaf meliputi 1. Sorogan, yang kedua wetonan, yang ketiga halaqah, yang keempat hafalan atau tahfidz, yang kelima ada hiwar atau musyawarah, yang keenam ada bahsul masail atau mudzakarah, yang ketujuh ada fathul kutub, yang kedelapan ada muqaranah, dan yang kesembilan ada muhawarah atau muhadasah. Dan juga masih banyak metode yang bisa diterapkan dalam pondok pesantren. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pondok pesantren. Menurut Mastuk, pesantren memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama teoritis. Prinsip ini memandang semua aktivitas manusia harus senantiasa diarahkan pada pencapaian nilai ibadah kepada Tuhan. Contohnya saja, prinsip beribadah mengajarkan agar sesuatu tindakan bisa bernilai ibadah. Ia harus diarahkan dan disandarkan atas niat mencapai ridho Tuhan. Tanpa niat seperti ini tidak ada artinya. Amal yang dilakukan akan sia-sia. Yang kedua, sukarela dan mengabdi. Para pengasuh pesantren memandang semua kegiatan pendidikan sebagai ibadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, maka penyelenggaraan pesantren dilaksanakan secara sukarela dan mengabdi pada sesama dalam rangka mengabdi kepada Allah sebagaimana perintah agama bahwa santri wajib menghormati ustadznya serta saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga yaitu kearifan. Pesantren menekankan pentingnya kearifan dalam menyelenggarakan pendidikan pesantren dan dalam tingkah laku sehari-hari. Kearifan yang dimaksud di sini adalah berperilaku sabar, rendah hati, berbuat adil, dan amal ma'ruf nahi mungkar. Mampu mencapai tujuan tanpa merugikan orang lain dan mendatangkan manfaat bagi kepentingan bersama. Yang kelima, kesederhanaan. Pesantren menekankan pentingnya penampilan sederhana sebagai salah satu nilai luhur pesantren dan menjadi pedoman perilaku sehari-hari seluruh warga pesantren. Yang kelima, kolektivitas. Menurut Mastuk, pesantren berlaku prinsip bahwa santri harus mendahulukan kewajiban dan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri, sehingga terjadi kekompakan rasa solidaritas dan persaudaraan yang erat di antara para santri. Yang keenam, prinsip mandiri. Santri dilatih untuk mengatur dan bertanggung jawab atas keperluannya sendiri,
Prinsip ini tidak bertentangan dengan prinsip kolektivitas. Bahkan sebaliknya justru menjadi bagian dari prinsip kolektivitas, karena mereka menghadapi nasib dan kesuksesan yang sama. Yang ketujuh, kebebasan terpimpin. Prinsip ini digunakan pesantren dan menjalankan kebijaksanaan kependidikannya. Hal itu tercermin dan dari pandangan kiai bahwa kepada anak wajib ditanamkan jiwa agama yang akan menjadi dasar kepribadiannya. Tetapi pada saat menginjak dewasa, anak itu sendirilah yang akan memilih jalannya sesuai dengan dirinya masing-masing. Apakah akan ingkar atau beriman dan bertakwa pada Allah? Misalnya saja seorang kiai berkeyakinan bahwa kesan pertama yang ditanamkan kepada santri akan berpengaruh secara mendalam kepribadian selanjutnya. Untuk itu, sebelum mereka memasuki tingkat belajar yang lebih tinggi, kepada mereka diajarkanlah kitab-kitab awal seperti fikih, tasawuf, dan taklim muta'alim sebelum santri dibiasakan mengikuti sholat, puasa, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu prinsip mengagungkan ilmu. Seorang santri pelajar tidak akan memperoleh kesuksesan ilmu dan tidak pula ilmunya dapat bermanfaat selain jika mau mengagungkan ilmu itu sendiri, ahli ilmu, dan menghormati guru-gurunya. 9. Tanpa ijazah. Seiring dengan prinsip-prinsip sebelumnya, pesantren tidak memberikan ijazah atau sertifikat sebagai tanda keberhasilan belajar. Alasannya, keberhasilan tidak dapat diukur dengan ijazah yang ditandai dengan angka-angka, tapi diukur dengan presentasi kerja diakui oleh masyarakat. Yang ke-10, restu kiai. Prinsip ini sudah menjadi pedoman bahwa perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga pesantren sangat tergantung pada restu kiai itu sendiri. Yang ke-11, hubungan orang tua dan anak. Dalam pendidikan pesantren ada kaitannya yang erat antara kiai dan santri. Ikatan tersebut lebih bersifat emosional, akan terus terjalin meski santri itu telah menyelesaikan pendidikannya. Sedemikian eratnya sehingga hubungan antara kiai dan santri bukan lagi hubungan guru dan murid, akan tetapi hubungan orang tua dan anaknya. Yang ke-12, prinsip estafet. Dalam sistem pendidikan pesantren, semua tanggung jawab tidak menjadi tanggung jawab kiai, akan tetapi dibantu oleh santri-santri, terutama berkenaan dengan kegiatan kokurikuler dan pembentukan organisasi santri, penyusunan program-program sampai pelaksanaan dan pengembangannya itu sendiri. Yang ke-13, prinsip mengatur kegiatan bersama. Di bawah bimbingan ustadz dan kiai, santri mengatur hampir semua kegiatan proses belajar mengajar, terutama berkenaan dengan kegiatan kokurikuler dan pembentukan organisasi santri, penyusunan program-program sampai pelaksanaan dan pengembangannya. Namun, saat ini ada beberapa perubahan dalam prinsip pesantren. Salah satunya adalah bahwa kebanyakan pesantren saat ini, terutama pesantren modern, telah memberikan ijazah pada para santrinya yang telah lulus dalam pembelajaran selama menyantri. Hal itu dilakukan karena pesantren modern menyadari bahwa ijazah sangat diperlukan para santri di luar lingkungan pesantren, terutama sebagai syarat utama dalam hal mencari pekerjaan. Menurut Kyai Haji Imam Zakari, dalam seminar pondok pesantren seluruh Indonesia, kehidupan dalam pondok pesantren memiliki prinsip-prinsip dalam panca jiwa pondok pesantren, yang diantaranya yaitu yang pertama, jiwa keikhlasan, 2, jiwa kesederhanaan, 3, jiwa kesanggupan menolak diri sendiri dan berdikari,
Yang keempat, jiwa ukhuwah Islamiyah. Yang kelima, jiwa bebas.